Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat menjumpai saudara melalui spiritual journal yang saya beri judul I Need Thee dari Injil Markus pasal 1 ayat 35. Sebelum membahas firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Sampai hari ini kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong agar kami dapat mengerti isi hati-Mu dan mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap orang punya kesibukan masing-masing. Setiap orang punya prioritas hidup. Bisa jadi pekerjaan dan segala macam kesibukan menjadi prioritas utama, sehingga semuanya itu menyita waktu kita untuk bisa menjaga relasi dengan Bapa. Saat ini kita mau belajar dari Yesus yang menjadi teladan bagi kita dalam memprioritaskan relasi dengan Bapanya. Markus pasal 1 ayat 35 menulis demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar menunjukkan hari masih gelap, matahari belum terbit. Padahal malam sebelumnya Yesus sangat sibuk melayani orang-orang yang datang di kediaman mertua Simon Petrus. Mari kita membaca ayat yang ke-32 dan 34 dari Markus pasal yang pertama. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Bisa jadi jam tidur Yesus terbatas. Mungkin Yesus baru tidur antara 2-3 jam. Sebagai manusia, Yesus tentu capek dan membutuhkan istirahat yang cukup. Tetapi pagi-pagi benar Yesus sudah bangun. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan Dia berdoa. Kesibukan pelayanan Yesus tidak menghalangi relasi Yesus dengan Bapanya. Walau capek dan kurang tidur, Yesus tetap bangun pagi menghampiri Bapanya. Ini membuktikan bahwa Yesus sudah memiliki atau menyediakan waktu khusus untuk berelasi dengan Bapanya. Yesus memprioritaskan relasi dengan Bapanya. Banyak dari kita juga disibukkan dengan pekerjaan dan segala macam kegiatan sehingga kita capek. Kita cenderung mengorbankan relasi dengan Yesus daripada mengorbankan jam tidur kita. Bahkan walaupun kita lelah, tetapi kita lebih memilih bangun pagi untuk mencari uang demi kebutuhan hidup tanpa menjumpai Yesus lebih dulu. Setiap orang pasti punya kesibukan. Begitu pula dengan seorang ibu yang bernama Annie Hawks, lahir di New York pada tanggal 28 Mei tahun 1836. Dia menikah dengan Charles Hawks dan memiliki 3 orang anak. Dia sangat sibuk, tapi dia mempunyai waktu untuk menulis lebih dari 400 him. Suatu hari pada bulan Juni tahun 1872, dia merasakan begitu dekat dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukannya. Dia membayangkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa Tuhan, baik dalam suka ataupun duka. Kemudian dia menulis puisi, "Ya Tuhan tiap jam." Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita merasakan di tengah kesibukan justru merasa makin dekat dengan Tuhan? Biarlah pujian ini terus mengingatkan kita bahwa kita selalu membutuhkan Yesus setiap waktu. I need
thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. Oh, bless me now, my Savior. Oh, bless me now, my Savior. Oh, bless me now, my Savior.